Sesat pikir Ferry Irwandi tentang perbandingan Ketua FIGC dan Ketua PSSI. Sini biar kami kasih paham. Dalam sejarah sepak bola global, nama Italia selalu diasosiasikan dengan kejayaan. 4 gelar Piala Dunia, era dominasi tahun 1980-an sampai 2000-an, dan reputasi klub-klub Serie A yang menghantam Eropa, semuanya menempatkan Italia sebagai salah satu raksasa olahraga paling konsisten. Tetapi, pada 31 Maret 2026, mimpi itu retak tajam ketika tim nasional Italia kembali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia setelah kalah adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina. Salah satu kejutan terbesar dalam sejarah kualifikasi zona Eropa. Kekalahan ini bukan sekadar hasil buruk sekali atau 2 kali. Ini adalah kegagalan ketiga berturut-turut. Italia tidak hadir di Piala Dunia 2018, 2022, maupun 2026. Sebuah fakta yang sulit untuk diterima oleh bangsa dengan tradisi sepak bola sedahsyat ini. Gabriele Gravina terpilih sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC pada Oktober 2018, menggantikan pendahulunya setelah Italia juga gagal lolos ke Piala Dunia 2018. Ketika itu, penunjukannya dimaknai sebagai dorongan pembaharuan setelah kegagalan mengejutkan untuk pertama kalinya sejak 1958. Gravina datang sebagai figur yang diharapkan mampu menyatukan sepak bola elit Italia, memperkuat sistem pengembangan pemain, dan memulihkan kejayaan tim nasional. Selama masa jabatannya, Italia sempat mencapai puncaknya kembali ketika memenangkan Piala Eropa 2020, sebuah kebangkitan yang tak terduga. Namun, kemenangan di Euro 2020 kemudian tampak sebagai lonceng terakhir dari era kejayaan Italia di panggung internasional. Sejak itu, tim nasional menghadapi penurunan yang menerus, dari gagal lolos ke 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, sampai gagal lagi untuk ketiga kalinya pada 2026, di bawah kepemimpinan yang sama. Kekalahan Italia di babak playoff bukan sekadar angka 1-1 atau adu penalti yang kalah. Itu adalah simbol bahwa sepak bola Italia telah kehilangan arah dalam kompetisi tingkat tertinggi. Bukan hanya supporter yang merasakan hal ini, para politisi dan tokoh olahraga pun turun tangan. Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi, secara terbuka menyerukan Gravina untuk mengundurkan diri, menyatakan bahwa sepak bola Italia perlu dirombak total, dan perubahan di pucuk pimpinan adalah langkah awal yang tidak bisa dihindari. Tekanan media, opini publik, dan kritik keras terhadap struktur federasi, mulai dari perencanaan pengembangan pemain muda hingga strategi teknis dalam turnamen besar, akhirnya mengumpulkan momentum bagi sebuah keputusan yang jarang terjadi di federasi sepak bola besar, yaitu pengunduran diri Presiden FIGC. Pada 2 April 2026, Gabriele Gravina resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden FIGC dalam rapat darurat di markas besar federasi di Roma. Keputusannya dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan tim nasional untuk lolos ke Piala Dunia, sekaligus jawaban atas tekanan publik dan politik yang semakin intens. Ini adalah momentum refleksi mendalam dalam sepak bola Italia, sebuah pengakuan bahwa kegagalan 3 kali berturut-turut bukan sekadar kesalahan taktis di lapangan, tetapi juga memperlihatkan masalah yang lebih luas dalam struktur pengelolaan, pengembangan pemain, dan visi jangka panjang sepak bola nasional. Krisis Italia tak berhenti pada mundurnya Gravina. Dalam beberapa hari setelahnya, berbagai tokoh penting lain juga mengakhiri peran mereka. Gianluigi Buffon, legenda sepak bola Italia dan kepala delegasi tim nasional, juga mengundurkan diri. Gennaro Gattuso, pelatih timnas Italia yang dipilih setelah era Spalletti, menyepakati pengunduran dirinya menyusul hasil negatif tersebut. Semua ini mencerminkan lebih daripada sekadar hasil pertandingan, sebuah perombakan total yang diperlukan dalam sepak bola Italia jika negara ini ingin kembali relevan di panggung internasional.
Inilah titik krusial yang sering dilewatkan oleh banyak pengamat yang langsung membandingkan kasus Grafina dengan apa yang terjadi di Indonesia. Konteks historis, evolusi sepak bola, sumber daya, tradisi dan ekspektasi publik dua negara ini berada di spektrum yang sangat berbeda. Italia adalah salah satu pemilik sejarah paling kaya dalam sepak bola dunia. Ekspektasi lolos ke Piala Dunia bukanlah tujuan sederhana, ia adalah kewajiban budaya yang melekat pada identitas sepak bola Italia. Sementara itu, di Indonesia, sepak bola nasional masih dalam tahap pembangunan budaya olahraga kompetitif yang berkelanjutan, dengan liga domestik yang bangkit dan struktur pemain yang secara historis belum pernah menembus level kompetitif tinggi seperti Eropa atau Amerika Selatan. Ketika Grafina mengundurkan diri, ini dilihat sebagai bentuk tanggung jawab struktural, bukan sekadar pengorbanan moral, tetapi pengakuan bahwa federasinya perlu reformasi besar. Wasit tidak bisa disalahkan saja dalam satu pertandingan, jika sistem pembinaan sampai strategi tim nasional gagal berulang kali selama 8 tahun pemerintahan. Dalam kultur sepak bola yang matang seperti Italia, mundur adalah bentuk pengakuan bahwa kepemimpinan existing telah melewati titik di mana reformasi internal lebih penting daripada mempertahankan posisi. Seorang figur yang sering mencuat dalam percakapan publik Indonesia adalah Ferry Irwandi, seorang konten kreator dan pengamat publik yang aktif di platform seperti YouTube, Instagram, dan Twitter. Irwandi bukan seorang ahli sepak bola dengan latar belakang teknis, namun ia memiliki basis pengikut yang signifikan yang sering memposisikan dirinya sebagai voice of the people terhadap apa yang dianggapnya sebagai ketidakadilan, kebijakan negatif, atau manuver elit yang tidak berpihak kepada publik. Gaya kritiknya biasanya disampaikan secara lugas dan tajam, ditujukan untuk memicu respons dan memperluas diskusi. Dalam wacana sepak bola, Irwandi menyampaikan komentar yang mengambil analogi atau perbandingan tajam antara dua situasi yang berbeda untuk menampilkan sebuah kontras moral atau etika kepemimpinan. Dalam konteks ini, komentar yang beredar di media sosial cenderung membandingkan bagaimana ketua FIGC Italia mengambil jalan pengunduran diri setelah kegagalan kualifikasi Piala Dunia, sedangkan ketua PSSI Indonesia, Erick Thohir, justru tetap menjabat bahkan merangkap posisi penting lain seperti Menteri Pemuda dan Olahraga, meskipun timnas Indonesia juga gagal lolos ke Piala Dunia. Komentar semacam ini bisa memicu perdebatan tajam di media sosial karena tampil sebagai sebuah kontras moral, terutama antara figur di negara sepak bola besar dan figur di tanah air. Namun, seperti dijelaskan dalam bagian sebelumnya, perbandingan tersebut seringkali disederhanakan tanpa melihat konteks struktural yang lebih besar, yang justru membuat argumennya rentan terhadap kesalahan logika. Akar dari komentar Irwandi bisa dipahami sebagai sebuah bentuk bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk memilih informasi yang sesuai dengan pandangan dan emosi yang sudah dimiliki, tanpa melalui proses penalaran kritis terlebih dahulu. Ketika kita melihat fakta seperti ketua FIGC Italia mengundurkan diri setelah gagal lolos Piala Dunia, versus ketua PSSI Indonesia tetap menjabat setelah kegagalan timnas lolos Piala Dunia, mudah bagi sebagian orang untuk langsung menyimpulkan bahwa ada perlakuan dua dan kurangnya tanggung jawab di Indonesia. Namun, pendekatan seperti ini seringkali mengabaikan variabel-variabel penting, seperti durasi kepemimpinan. Gabriele Grafina memimpin Federasi Sepak Bola Italia selama bertahun-tahun, mengalami beberapa siklus kualifikasi dan turnamen besar, sedangkan Erick Thohir baru memimpin PSSI sejak 2023, sehingga hanya satu kali gagal lolos kualifikasi Piala Dunia di bawah kepemimpinannya. Konteks sumber daya, Italia memiliki tradisi sepak bola profesional yang sangat mapan, dengan liga kompetitif kuat dan pemain kelas dunia secara konsisten. Indonesia masih dalam fase pembangunan kompetitif yang memerlukan waktu lama untuk menghasilkan pemain kelas dunia. Ekspektasi budaya olahraga, tidak lolos 1 atau 2 Piala Dunia bagi negara besar seperti Italia seringkali dilihat sebagai tragedi nasional. Di Indonesia, kegagalan lolos diukur dalam konteks di mana partisipasi di kompetisi dunia belum menjadi sesuatu yang telah terwujud sepanjang sejarah panjang sepak bola.
Karena itu, jelas bahwa jika seseorang tanpa konteks membuat perbandingan langsung, itu akan jatuh pada stilisasi sederhana yang tidak menawarkan wawasan komprehensif, namun justru memicu emosi dan persepsi bahwa ada apa-apa dengan kepemimpinan lokal. Untuk memahami di mana letak kesalahan logika berpikir dari perbandingan semacam itu, mari kita bedah beberapa premisnya. Premis A, Gravina mundur karena gagal lolos Piala Dunia. Ya, ini benar secara fakta, bahwa pengunduran Gravina berlangsung setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Tetapi perlu dipahami bahwa ini terjadi setelah beberapa siklus kegagalan berturut-turut, dan publik Italia melihat kegagalan ini sebagai penanda krisis sistemik di sepak bola mereka. Responden publik dan tokoh politik menilai perubahan total diperlukan, sehingga pengunduran Gravina menjadi langkah yang masuk akal secara politik dan struktural. Premis B, Erick Thohir tetap mempertahankan jabatannya meskipun Indonesia gagal lolos Piala Dunia. Ini juga benar secara fakta. Erick Thohir tetap menjabat sebagai Ketua PSSI dan juga sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini, meskipun timnas Indonesia gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Permasalahannya bukan pada fakta itu sendiri, tetapi ketika kedua situasi ini diperlakukan sebagai entitas yang sepenuhnya setara secara struktural dan kultural, padahal kenyataannya tidak setara sama sekali. Perbandingan langsung seperti itu cenderung menjadi argumentum ad populum dan false equivalence, yaitu menarik kesimpulan moral atau etika berdasarkan fakta yang mirip secara dangkal, padahal kondisi latar belakangnya berbeda jauh. Jika kita memeriksa fakta lebih jeli, Erick Thohir tidak menjalankan PSSI secara asal-asalan. Ia selalu aktif muncul di berbagai program strategis sepak bola Indonesia, baik di level domestik maupun internasional. Ia menegaskan bahwa fokusnya bukan hanya hasil di Piala Dunia semata, tetapi membangun ekosistem sepak bola yang kuat dari akar rumput sampai tim nasional. Beberapa bukti komitmen ini antara lain: dialog publik tentang arah sepak bola nasional, termasuk pengembangan klub dan liga domestik untuk memperkuat talenta lokal. Upaya mendorong institusi pengadilan olahraga di level nasional, seperti NDRC Indonesia, untuk meningkatkan transparansi dan keseimbangan hubungan antara pemain dan klub. Apresiasi atas kepercayaan FIFA kepada Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Sebuah prestasi historis yang menunjukkan pengakuan global terhadap kapasitas organisasi sepak bola Indonesia. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa kursi pimpinan federasi tidak semata diukur oleh satu indikator, tapi oleh bagaimana strategi jangka panjang dibangun serta dilaksanakan. Perbandingan langsung semacam yang disampaikan oleh Irwandi atau yang serupa beroperasi di wilayah opini publik yang dibentuk oleh logika moral cepat dan emosi, bukan analisis konseptual yang matang. Ketika sebuah narasi ditekan ke dalam two-sided argument yang instan, mundur versus tetap, audiens cenderung mengambil kesimpulan moral sederhana. Yang mundur berarti bertanggung jawab, yang tidak mundur berarti gagal moral. Namun sebuah tanggung jawab efektif dalam manajemen organisasi olahraga tidak selalu diekspresikan lewat mundur atau tidak. Kepemimpinan modern cenderung melihat tanggung jawab sebagai proses perbaikan, memperbaiki sistem, merencanakan struktur, membangun jaringan, memperkuat pembinaan, dan menetapkan visi jangka panjang. Ini bukan suatu hal yang bisa disimpulkan dari satu aksi simbolik saja. Komentar-komentar tajam seperti yang kerap dibuat oleh Ferry Irwandi berperan dalam membuka ruang diskusi publik, tetapi juga sering berujung pada generalization error jika tidak disertai dengan pemahaman konteks yang kuat. Perbandingan antara Gravina dan Erick Thohir, jika dipotong secara dangkal, memang dapat memicu respons emosional, tetapi tidak membantu kita memahami kenapa kegagalan terjadi, apa faktor struktural yang berbeda, dan sejauh mana kepemimpinan dapat dinilai dari indikator yang lebih luas selain hasil satu ajang kompetisi. Pengunduran diri Gravina adalah cerita besar tentang sepak bola dunia. Mempertahankan kursi kepemimpinan di PSSI adalah cerita tentang sepak bola nasional yang masih sedang tumbuh dan menemukan pijakannya di kancah internasional.
Dua cerita ini bisa berdampingan, tetapi tidak bisa disatukan menjadi sebuah narasi moral sederhana tanpa kehilangan kompleksitasnya.